Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anak semua? Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Anak-anak semua, jangan lupa ya terus meningkatkan semangat belajarnya insyaallah manjadda wajada. Baiklah. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran di minggu sebelumnya kita sudah remedial ya, sudah ujian ya. Mudah-mudahan hasilnya sangat memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini materinya adalah getaran dan gelombang. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait mengenai materi getaran dan gelombang, anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mengidentifikasi getaran pada kehidupan sehari-hari, mengukur periode dan frekuensi suatu getaran, membedakan karakteristik gelombang longitudinal dan gelombang transversal, mendeskripsikan hubungan antara kecepatan rambat gelombang, frekuensi dan panjang gelombang, menyebutkan karakteristik gelombang bunyi, membedakan infrasonik. Nah, ini insya Allah minggu depan ya. Hari ini kita sampai kelima aja dulu ya. Nah, sampai menyebutkan karakteristik gelombang. Enggak, sampai 4 aja. Mendeskripsikan hubungan antara kecepatan rambat gelombang, frekuensi dan panjang gelombang. Baiklah, bagaimana anak-anak siap untuk belajar? Semangat ya, insya Allah. Baik, luar biasa. Nah, perhatikan ini sebuah bandul ya. Apa itu bandul? Bukan apa ya? Nah, ini bandul ini sebuah tali yang diikat, ujungnya diikatkan sebuah bola. Bola apa saja? Bola plastik kah, bola besi kah? Asal jangan bola emas ya. Sayang. Simpan aja kalau emas. Baik, barakallahu fik. Ini anak-anak, ini adalah bandul yang akan bergerak pasti dari titik A ke titik B, ke titik C dan B, atau tergantung dari bagaimana kecepatan dan sampai berhentinya di mana ya. Nah, baiklah. Ayunan ini disebutkan ayunan bandul, yaitu gerak bolak-balik dari satu benda melalui titik keseimbangan ya. Gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan, itulah pengertian dari getaran ya. Jadi getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangan pada lintasan tetap. Bagaimana getarannya? Bolak-balik. Atau bisa disimpulkan, getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan, di mana satu getaran adalah gerak bolak-balik satu kali penuh. Nah, peristiwa getaran dalam kehidupan sehari-hari contohnya sebagai berikut ini. Ada fir atau pegas ya, anak bermain ayunan. Ayunan itu ayunan fir itu ya, drum yang dipukul dia akan bergetar dan lain sebagainya. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan satu getaran? Ini dia. Ya, yang dikatakan dengan satu getaran yaitu getaran ayunan bandul contoh ya. Nah, ini dari titik A, misalnya awalnya dari titik A ke titik B ya berpindah ke titik C, ke titik B dan kembali lagi ke titik A. Ya. Jadi dari awal berjalan dan sampai balik lagi ke awal itu dikatakan satu getaran. Kalau dia misalnya mulai dari C, berarti C ke B, B ke A, ke B lagi, baru ke C. Itu dikatakan satu getaran juga jika dimulai dari titik C. Tergantung dari mana titiknya ia mulai ya. Nah, jadi sangat mudah mengingatnya ya. Dari titik tersebut kembali ke titik tersebut ya. Barakallahu fiik. Nah, getaran selaras bandul pada pegasnya. Nah, satu getaran itu gerakannya OA ya. OBO, ini dia OA OBO ya. Tuh 2 3 4 5. Tuh agak 4 mah. Hampir sama ya. Satu dari titik satu ke titik lainnya ya. Barakallahu fiik. Nah, ini yang dikatakan dengan amplitudo. Nah, ini dia ya. Nah, misalnya tadi dari titik A ke titik B itu dikatakan amplitudo. Nah, apa itu amplitudo? Ya, simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Nah, ini titik keseimbangannya katakan B ya, karena berada di tengah-tengah titik keseimbangan ya. Nah, ini adalah amplitudonya. Ya, jadi pengertian dari amplitudo itu sendiri dapat kita simpulkan bahwasanya simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Bagaimana anak-anak sudah paham ya? Ya, insya Allah. Ini adalah satu istilah yang penting sekali.
Apa tadi amplitudo? Kita hafal sama-sama. Simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Ulangi apa? Simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Jadi, jika ada pertanyaan, simpangan terjauh dari titik keseimbangan disebut dengan amplitudo, ya. Nah, jadi ini semua dihafal nah Ustadz ya. Selain juga untuk persiapan kuis kita nanti, persiapan ujian-ujian yang lain, insya Allah ketika nanti kita duduk di sekolah SMA, itu nanti akan muncul lagi istilah-istilah ini, ya, insya Allah. Nah, contoh ya. Nah, contoh ini ada N. N ini adalah jumlah dari getaran. Ya, ataupun ayunan boleh, nggak apa-apa ya. Jadi jumlah ayunan atau jumlah getaran itu adalah 10. Contoh ini 10 ya. Ya, jadi perbaiki 10 ayunan. Ya. Perbaiki aja. Ya, 10 ayunan ya. Dalam waktu 50 sekon. Dalam waktu 50 sekon. Nah, ya. Berapakah frekuensinya? Ini adalah F. Frekuensi dilambangkan dengan F. T tadi waktu. Maka rumus frekuensi adalah ya N jumlah getaran dibagi dengan waktunya. Berarti 10 dibagi dengan 50. Nah, 10 bagi 50 berapa? 0,2 Hz. Hz ini Hertz, satuan dari frekuensi. Hertz, tulisannya seperti ini ya. Ustaz buat ini. Hertz. Nah, itu dia ya. Hertz. Oh, terbalik ya. T duluan baru Z ya. Hertz. Nah, ini dia Hertz. Nah, satuan dari frekuensi. Satuan dari waktu apa? Seperti biasa masih second ya. Ini ayunan ini merupakan misalnya jumlah getaran boleh juga misalnya 10 getaran boleh, 10 ayunan boleh ya. Paham ya anak-anak ya? Gimana sudah ngerti ya? Insya Allah. Baik. Contoh ayunan misalnya adalah ayunan mainan, kora-kora, bandul jam dinding, ayunan sirkus dan sebagainya. Nah, ini adalah titik B. Titik B ini dikatakan titik apa tadi? Ya benar sekali. Jempol untuk kalian. Titik keseimbangan atau kesetimbangan. Ya benar sekali. Ini dia. Nah, terkait mengenai getaran. Jadi getaran tadi sudah kita singgung, yaitu gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik kesetimbangan. Nah, dari seperti yang saya sampaikan bahwasanya boleh kita sebut misalnya 5 ayunan atau 5 getaran, boleh ya. Oke, baik karena itu sama istilahnya ya. Ini contoh dari Perpegas ya, Helsinki. Nah, ini frekuensi ayunan tadi yang sudah kita cari F ya lambangnya adalah banyaknya ayunan yang terjadi dalam setiap detik. Sedangkan periode atau T adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu ayunan ya. Ini dia. Jadi, frekuensi itu adalah banyaknya ayunan yang terjadi dalam setiap detik sehingga tadi rumusnya apa? N dibagi T kecil ya. T kecil itu waktu. Jadi kita bedakan ya anak Ustadz ya. T kecil dengan T besar di sini. Supaya nggak terbalik-terbalik. Kalau T besar apa? Periode. Ya. Apa itu periode? Waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu ayunan. Ya. Baik. Kita masih bahas frekuensi getaran. Frekuensi getaran tadi banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Jadi kalau ada pertanyaan, banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Detik sama sekon sama ya. Nah, disebut dengan apa? Frekuensi. Maka rumusnya adalah jumlah getaran dibagi dengan waktu seperti contoh soal tadi yang sudah dipaparkan di depan tadi anak Ustadz ya. Nah, mana dia tadi? Cari sebentar. Ini dia ya. Ini cara mencarinya ya. Nah, rumusnya seperti yang tadi Ustadz jabarkan. Nah, di mana ini adalah keterangannya. Nah, Ustadz untuk mencatatnya boleh sekarang, boleh nanti juga boleh ketika Ustadz kan sudah kirimkan PDF ya. Boleh diperhatikan.
Nah, selanjutnya adalah perioda. Perioda, waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran disebut dengan perioda. Rumusnya T sama dengan 1 dibagi dengan F. Ya, F tadi frekuensi ya, berarti 1/F. T sama dengan 1/F. Boleh juga kalau F sama dengan 1/T, boleh, boleh ya. Mencari F seperti ya kan boleh. Mencari F seperti boleh, mencari T 1/F juga boleh ya. Nah, bedakan antara T besar dengan T kecil ya. T besar periode, T kecil tadi waktu. Contoh soal. Dalam 0,5 menit terjadi 600 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodanya? Perhatikan ya nah Ustadz ya. Nah, ini diketahui dulu, kita buat ini dalam 0,5 menit ya. 0,5 menit ini berarti waktu ya, T kecil ya. Nah, boleh kita ubah ke dalam detik ya, boleh. Karena memang harus diubah dulu. Dan yang menit ini ubah ke detik karena apa? Satuan internasional untuk waktu adalah sekon atau detik. 0,5 menit ini sama dengan setengah menit berarti ya. Setengah menit berarti 30 detik. Maka ini 30 ya. Ini adalah N-nya. N itu jumlah getaran 6.000 ya, 6.000. Berapakah frekuensi getaran tersebut? Maka F tadi apa rumusnya? Jumlah getaran dibagi dengan waktu. 6.000 dibagi 30 sehingga mendapatkan 200 Hz. Dan berapakah periodanya? Dari rumus tadi ya Ustadz, periode itu 1/F. Jadi tinggal masukkan saja 1 dibagi F. F-nya berapa tadi yang kita cari? 200, maka 1/200. Jika kita bagi, hasilnya 0,05 second. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Insya Allah. Nah, ini waktu jumlah ayunan. Jika kita mencari menggunakan rumus, maka diperoleh seperti ini ya. Maka jumlah ayunan 10 bagi 1 berapa? 10. T-nya itu 1/F, berarti 1/10. Paham ya? Nah, ini diketahui waktu 2 sekon, jumlah ayunan 30 kali, maka ya mencari frekuensinya N dibagi T, 30 dibagi 2, 15. Mencari T-nya bagaimana tadi? 1/F, 1/15. Paham ya? Nah, demikian juga dan seterusnya. Bagaimana anak-anak? Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ya. Nah, ini contoh apa kira-kira ini? Ya, kita akan mendekati yang namanya gelombang ya. Namanya gelombang. Nah, ini dia gelombang. Gelombang ya ini adalah getaran yang merambat. Ya. Gelombang merupakan getaran, tapi dia merambat, itu dia ya. Ya. Jadi pengertian gelombang dapat kita simpulkan, gelombang merupakan getaran yang merambat dalam suatu medium. Nah, sedangkan tadi getaran sudah kita pelajari di awal merupakan gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik kesetimbangan. Ya. Nah, pembagian dari gelombang. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Ini pembedaannya ataupun pembagiannya berdasarkan ya zat perantaranya, ada atau tidak zat perantara. Maka yang pertama adalah gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Ketika ia merambat, dia tidak butuh zat perantara. Ya, nah, maka contohnya apa? Misalnya gelombang radio. Nah, jadi gelombang radio itu kan ada di lapisan atmosfer, ya. Kalau nggak salah Ustadz di lapisan termosfer kalau nggak salah ya. Nanti kita baca bukunya lagi, ya. Nah, jadi di situ ya ada dipancarkan gelombang radio. Nah, dia sampai ke bumi ini bagaimana? Apakah menggunakan tali atau menggunakan kawat? Nah, butuh berapa kilometer itu, ya? Nah, jadi dia merambat tidak membutuhkan zat, tapi dia langsung ya memancarkan gelombang itu, ya. Nah, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan zat perantara. Ini bedanya antara elektromagnetik dengan mekanik ya. Kalau mekanik dia perlu
Ya, mekanik dari katanya mekanik gitu ya. Mekanik berarti benda ya. Nah, berarti perlu zat perantara. Contohnya apa? Gelombang bunyi. Misalnya gelombang bunyi garpu tala kita bunyikan misalnya ya. Dia memerlukan zat perantara apa? Benda itu gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya gelombang berdasarkan arah getarannya. Kalau tadi berdasarkan ada tidaknya medium atau zat perantara, kali ini gelombang berdasarkan arah getarannya. Nah, ada apa saja? Gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal, gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalaran atau arah rambatnya. Ya, sedangkan gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar, ya. Itu bedanya antara transversal dengan longitudinal, ya. Nah, jadi kalau dia tegak lurus berarti itu transversal, sedangkan sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya adalah longitudinal. Ini dia bentuknya, ya. Nah, ini adalah bentuk gelombang transversal. Nah, ini dikatakan gunung, ini dikatakan lembah. Ya. Dikatakan satu gelombang itu ada satu gunung, satu lembah. Ya. Nah, maka dari A, B, C, D, E, dari A sampai E itu dikatakan satu gelombang. Ya, berarti kalau dia cuma sampai C aja berarti apa? Setengah gelombang. Setengah tambah setengah satu. Berarti ini berapa ini? Satu setengah. Kenapa satu setengah ini? Ini sampai dari A sampai ke E kan satu nak ya. Dari E ke G setengah ya. Dan berarti satu bukit itu dikatakan setengah gelombang ya. Nah, paham ya? Insya Allah. Ini dia. ABC itu dikatakan bukit ya. CDE ini dia yang di bawah namanya gelombang. Sedangkan yang B ini dikatakan puncak ya, yang atas ya. Sedangkan dasar itu berarti yang D yang bawah ya. Nah, ACEG, ACEG ini dikatakan simpul ya, simpulnya ya. Sedangkan B ke B, ini B dari B ke B ini namanya amplitudo. Ini dari atas ke bawah ini. D ke D aksen ya. Nah, di apa namanya? Amplitudo. Bagaimana anak-anak sudah paham ya untuk gelombang transversal? Insya Allah ya. Selanjutnya gelombang longitudinal berupa rapatan dan regangan. Beda dengan transversal tadi. Kalau transversal tadi satu bukit satu lembah, sedangkan longitudinal ya dia berupa rapatan regangan. Ini dia. Rapatan, ada yang rapat, ada yang regang. Ada yang rapat, ada yang regang ya. Paham ya? Itu gelombang longitudinal. Sekarang kita akan langsung membahas tentang panjang gelombang ya. Panjang satu gelombang atau panjang gelombang dilambangkan dengan lambang seperti ini. Ini namanya lambda ya, lambda. Ya, ini namanya apa? Lambda. LAMBDA ya. Adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya, periode satu gelombang adalah 0,1 second. Dalam 1 sekon gelombang menempuh jarak 10 meter. Dengan demikian, panjang gelombang tersebut adalah ya 10 dibagi 1 dikali 0,1 ya. Ini adalah waktunya. Berarti 1 meter. Paham ya? Atau S sama dengan N lambda. S itu jarak. Kan jarak space bahasa Inggrisnya ya. S sama dengan lambda N. Berarti jumlah gelombang dikali dengan panjang gelombangnya. Itulah jumlah jaraknya ya.
Cepat rambat gelombang. Kalau tadi panjang gelombang. Cepat rambat gelombang itu diambil dari kata kecepatan, velocity. Berarti lambangnya V ya. Nah, jadi kelajuan rambat gelombang ialah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 sekon. Maka rumusnya V sama dengan S per T. Masih ingat ya, ini seperti rumus GLB, gerak lurus beraturan, yang pernah kita pelajari ya. Ya, paham ya? Nah, jadi V itu kelajuan, S itu jarak, dan T itu adalah waktu tempuh. Nah, ini masih tadi tentang gelombang transversal ya. Ini dikatakan bukit, ini dikatakan lembah, ini adalah amplitudonya. Ini adalah panjang gelombang contohnya ya. Ini panjang satu gelombang. Nah, sebagai contoh ya, gelombang 1 waktunya adalah 1 sekon, ini dia. Frekuensinya 6. Jaraknya 60 meter. Kecepatannya 60 meter per sekon. Maka lambdanya, ini hubungan lambda ya. V sama dengan lambda F. Artinya V sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Saya ulang ya. Cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensinya. Nah, ini mencari F seperti tadi ya. T per F. Ini sudah tadi ya kita bahas ya. Nah, contoh latihan. Selama 2 menit sebuah ayunan mengayun sebanyak 360 kali. T-nya 2 menit ubah ke detik, berarti 2 dikali berapa? 60, 120 ya. 120 detik ya. Sebanyak berarti N-nya 360 jumlah ayunan ya. Berapakah frekuensi dan periodenya? Seperti contohnya yang tadi ya, kita cara menjawabnya. Nah, cara menjawabnya bagaimana tadi? Ya, mencari F sama dengan N dibagi dengan T. Berarti N-nya 360 dibagi berapa? Atau kita buat di sini ya. Nah, biar lebih jelas ya anak-anak Ustadz ya. Kita buat di sini. Cara jawabnya mencari F sama dengan bagaimana tadi? Nah, N dibagi dengan T. Maka sama dengan N-nya berapa tadi? N-nya 360 dibagi dengan T-nya 2 menit, ubah ke detik dulu ya nak ya. Berarti 1 menit itu kan 60 detik ya. Berarti 120 ya. 120 detik atau sekon ya. Sama dengan nolnya hilang. Kita habiskan aja nih nolnya. Ini nol ini sama nol ini kita habiskan. Sehingga 36 per 12 ya. Berapa hasilnya? 36 bagi 12. Ya benar sekali. 3 ya. Oke, 3. Kecilkan dulu ya. Jadi hasilnya adalah 3 apa satuan frekuensi? Hertz ya. 3 Hz. Benar itu ya? Ya benar sekali. Baik. Selanjutnya kita cari apa lagi kita cari? Yang kita cari selanjutnya adalah periode. Periode gampang ya. Periode tadi adalah T ya. T besar sama dengan 1 per F. 1 dibagi dengan F ya. Maka hasilnya berapa? Ini F kecil ya Ustaz ya, Afan ya, Ustaz ganti ya. Karena kalau F besar ini gaya ya. F kecil ini frekuensi. Sebenarnya nggak terlalu masalah, tapi yang penting Ustaz paham ya. 1 dibagi dengan 3 ya. Jadi 1/3 second. Untuk apa? Periode. Satuannya sama. Periode dengan waktu, periode satuannya sama ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh yang kedua, periode sebuah gelombang 0,025 second. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang? Maka perhatikan. Nah, A atau yang pertama, karena di sini ada 2 pertanyaan ya. Nah, berapakah frekuensi? Maka perumus frekuensi adalah 1 per T. Nah, 1 per T tadi ya. Nah, jadi 1 per T-nya sudah ada ini periode 0,025. 0,025
1 dibagi 0,025 hasilnya 40 Hz ya. Nah, untuk yang kedua yang B yang ditanya adalah apa? Berapa jumlah gelombang ya? Maka dari rumus tadi adalah ini saya kecilkan dulu biar saya jelaskan di sini ya. Kecilkan sebentar ya. Nah, di sini saya sudah buat ya. Nah, mencari yang B ya, mencari B itu kan tadi rumus F sama dengan apa? Rumus F sama dengan N dibagi dengan T ya. Bagi dengan T. Maka N-nya mana nih? Maka mencari N apa rumusnya anak Ustaz? Mencari N rumusnya F dikali T ya. Sama dengan F dikali dengan T. Maka hasilnya N sama dengan F-nya berapa tadi? 40 Hz ya. 40. Nah, T-nya berapa T-nya? T-nya 10 sekon tadi ya, diketahui dalam soal tadi ya. Dalam 10 sekon katanya, berarti dikali dengan 10 dikali dengan 10. Maka hasilnya berapa nah Ustaz? Hasilnya adalah 400 gelombang. Bagaimana? Paham ya? Oke, mudah sekali ya. Baik. Selanjutnya, nah ini jika nanti diketahui 120 sekon, maka dia 360 kali, maka frekuensinya berapa? Nah ini hanya berupa soal selanjutnya saja yang dapat kita cari ya. Bisa kita buktikan nanti. Nah, latihan yang kedua. Frekuensi suatu gelombang 30 Hz mempunyai panjang gelombang 10 meter. Berapakah cepat rambat gelombang ini? Nah, ini kita jawab ya Ustaz ya. Diketahui buat, karena soal cerita kita buat diketahui dulu. F-nya 300 Hz, ini dia, F 300 Hz. Ya. Selanjutnya apa lagi? Kita ketahui panjang gelombang, tadi lambangnya apa? Lambda. Lambda ya. Ini lambda, namanya lambda, 10 meter ya. Lambdanya 10 meter. Berapakah cepat rambat gelombang? Berarti apa ditanya? Iya benar sekali, V ya. V ditanya. Maka V sama dengan lambda dikali dengan F ya. Nah, kalau ditanya lambda apa tadi? V dibagi dengan F. Kalau ditanya F bagaimana? Ditanya F berarti V dibagi lambda ya. Maka ketika ditanya V sama dengan lambda dikali F, panjang gelombang dikali dengan frekuensinya. Masukkan saja nah Ustaz, tinggal mudah sekali ya. Lambdanya 10, F-nya 300. Kalikan saja 10 kali 300, 3000 meter per sekon. Jadi satuan dari cepat rambat atau kecepatan adalah meter per sekon. Kalau satuan panjang gelombang apa? Meter. Satuan frekuensi apa? Hertz. Satuan namanya Ustaz ya, yang di belakang namanya satuan ya. Baik, sangat mudah sekali ya. Nah, gelombang transversal tadi sudah kita pelajari ya. Arah rambatannya bagaimana? Tegak lurus. Ini longitudinal juga sudah kita pelajari ini ya. Gerakan dua gelombang yang mana yang benar Ustaz? Tahu ya? Gerakan dua gelombang. Nah, ini satu gelombang, 1, 2. Berarti dari A sampai I ya. A sampai I. Nggak ada di sini ya. Nah, karena mungkin nggak mulai dari situ. Kalau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Coba kita lihat. A, B, C, D. Sampai apa tadi? M, N. Lebih sekali ya. Nggak, ya, itu lebih dari dua gelombang. Dimulai dari B. Cuma dimulai dari B. Mana? B, terus C ya. D ya. E, terus F, terus G, terus H, I. Panjang sekali ya. J, K, L. Itu lebih ya. Kalau yang B tadi B, C, D, E, F, G, H, I. Sampai sini ya. B, C, D, E, F, G, H, I. Itu berapa gelombang? 1, 1. Belum juga ya. Belum sampai 2 ya. Belum. Kalau C, D, E, F, G kita mulai dari C. C sampai apa? L. C sampai sini. Lebih ya. 1, 2 lebih ya. Kalau D, F, G, H, I, J kita lihat. D, E, F, G, H, I, J. Nah,
ini satu gelombang ya. Dari sini ya. Nah, ini hitung 1, 2, habis ini ya. Sampai J ya. Kita ulang ya. D, E, F, G, H, I, J. Dari sini 1, 2, ya pas ya karena ini ya. Ini ya. Nah, pas ya. Dari D sampai J. Itu ya dia. Itu satu lembah satu bukit. Jadi kita jumlahkan saja nah Ustadz ya. Nah, dikatakan satu gelombang. Ini 2 berarti ya, sudah pas ya 2 ya. Oke, pas 2 gelombang. Nah, ayunan getaran gelombang ini gerak bolak-balik melalui suatu titik kesetimbangan ya. Nah, ini ayunannya. Ini dikatakan setengah ayunan. Ini 3/4 ayunan ya. Sudah kita bahas tadi. Ini contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jantung juga bergetar ya. Bel listrik juga bergetar ya. Getaran bunyi telepon, handphone ya, itu juga contoh dari kehidupan sehari-hari. Ini tadi sudah kita bahas ya, gelombang transversal, longitudinal sudah kita bahas. Nah, sekarang masuk ke contoh soal ya. Nah, bisa perhatikan. Banyaknya getaran dalam waktu 1 detik ya dinamakan dengan frekuensi. Gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getaran disebut dengan longitudinal ya. Nah, apabila air laut tenang, tiba-tiba muncul angin kuat yang mendorong air ke tepi pantai, maka disebut dengan apa? Iya, gelombang ya. Gelombang air laut ya. Gelombang radio merupakan contoh dari apa tadi? Iya, elektromagnetik ya. Selinki yang digetarkan maju mundur merupakan contoh apa? Longitudinal atau transversal? Iya, benar sekali. Longitudinal ya. Nah, baik. Barakallahu fiik. Karena waktu sudah selesai, jadi Ustadz jika ingin memahami materinya kembali, Ustadz sudah insya Allah akan kirimkan dalam bentuk PDF. Silakan dibuat catatan yang penting-pentingnya, dan setelah itu mengerjakan latihan dalam bentuk quizzes ya. Nah, jadi quizzesnya bisa berulang-ulang ya dilakukan, bisa lebih dari sekali. Ustadz akan mengambil nilai tertinggi kalian ya. Nah, jadi boleh lebih dari 1, 2 atau 3. Jadi maksimal boleh mengulang 3 kali ya Ustadz ya. Baik, barakallahu fiik, semoga bermanfaat dan semangat terus belajarnya. Dan kita akhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.